Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini dibuat sebagai materi kuliah KKH Pidana pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-14. 3 pertemuan ini akan lebih detail membahas tentang berkas persidangan, yaitu tuntutan, dakwaan, dan putusan pengadilan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu berkas acara pemeriksaan. Jadi BAP itu dibuat di dalam tingkat penyelidikan di kepolisian. Sedangkan di berkas persidangan nantinya masuk ke dalam tingkat penuntutan di kejaksaan. Di dalam video kali ini saya tidak menjelaskan secara detail, nanti akan ada video selanjutnya. Di video kali ini saya akan memberikan gambaran singkat ya tentang apa itu surat dakwaan, apa itu tuntutan, dan apa itu putusan hakim ya. Jadi di dalam hukum acara pidana ya, ini saya mengulang kembali materi-materi di dalam hukum acara pidana. Jadi di dalam hukum acara pidana, setelah ada proses penyidikan ya, kemudian seorang polisi membuat berkas acara pemeriksaan ya, nanti BAP itu nanti akan diserahkan ke kejaksaan sebagai fungsi penuntutan. Apabila berkas acara pemeriksaan itu dianggap sudah sesuai, maka seorang jaksa penuntut umum akan membuat suatu surat dakwaan. Jadi yang harus kalian pahami dulu, jadi surat dakwaan itu siapa yang membuat, yaitu adalah seorang penuntut umum ya intinya. Jadi surat dakwaan itu dibuat oleh seorang penuntut umum. Kemudian apabila surat dakwaan itu sudah dibuat ya, kemudian masuk ke dalam surat tuntutan ya. Jadi bedanya apa surat dakwaan dan tuntutan? Kalau surat tuntutan itu adalah surat yang berisi tentang tuntutan pidana kepada terdakwa dan juga beserta alat bukti yang nanti dihadapkan ke depan persidangan. Jadi itu adalah hal yang penting ya. Kemudian saya sedikit membahas tentang apa itu pembelaan ya, walaupun tidak begitu banyak ya. Jadi pembelaan itu adalah suatu hak ya dari seorang terdakwa untuk mengajukan pembelaan atas apa yang didakwakan seorang jaksa kepada dirinya terhadap terdakwa. Nah, itu, ya. Di sini pembelaan itu nanti setelah adanya dakwaan itu dilakukan. Nah, itu, ya. Nah, jadi tadi itu ya. Jadi nanti apabila sudah ada proses pembelaan, tuntutan dan sebagainya, nanti hakim ya, hakim akan memberikan putusannya ya. Jadi putusan sidang pengadilan itu hakim melihat dari apa? Dari alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum ya, dan juga Pak terdakwa ya. Jadi surat tuntutan itu harus beserta dengan alat bukti ya, yang dihadirkan di depan persidangan, minimal 2 alat bukti ya. Jadi ini adalah sebagai pengantar ya. Jadi 3 hal ini adalah masuk ke dalam ranah pemeriksaan di pengadilan ya. Surat dakwaan, surat tuntutan, dan juga putusan pengadilan. Nanti di dalam putusan pengadilan itu nanti juga akan dijelaskan bagaimana sih bentuk-bentuk putusan pengadilan. Nah, jadi nanti ada putusan pengadilan yang memberikan suatu hukuman atau pidana, ada juga putusan pengadilan yang bukan
pemidanaan. Baik, itu untuk video pengantar di pertemuan ke-12 ini. Nanti di video selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan lebih jelas dan detail tentang apa itu surat tuntutan dan surat dakwaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Jadi ini adalah video kedua ya, setelah video yang pertama menjelaskan tentang materi pengantar tentang surat tuntutan, dakwaan, dan putusan hakim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang surat tuntutan dan dakwaan. Nanti di video selanjutnya kita akan masuk ke dalam putusan hakim ya. Jadi berbicara tentang surat dakwaan dan surat tuntutan, jadi kalian bisa lihat sendiri di pasal 143 ayat 2 KUHP. Jadi itu adalah dasar hukum seorang penuntut umum untuk membuat suatu dakwaan ya. Jadi intinya di dalam surat dakwaan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi apa gitu ya. Yang pertama, identitas terdakwa ya, dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan, agama, dan sebagainya. Dan yang kedua, harus ada uraian secara jelas dan cermat tentang tindak pidana yang didakwakan. Nah, itu. Dengan menyebutkan waktu dan tempat. Itu yang penting, dua hal itu yang penting. Jadi dengan demikian surat dakwaan itu dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal itu lebih kepada syarat yang formalitas ya. Jadi identitas, kemudian tadi ya tempat, kemudian tanda tangan pembuat yaitu penuntut umum. Nah itu penting ya. Kemudian yang kedua syarat material. Jadi syarat material ini juga harus ada ya. Jadi setelah syarat formal terpenuhi, masuk ke dalam syarat material. Jadi harus memuat secara jelas tadi itu. Yang pertama, tindak pidana apa sih yang didakwakan? Kemudian kapan tindak pidana itu dilakukan? Tempatnya di mana? Kemudian akibat apa yang ditimbulkan? Kemudian ketentuan-ketentuan pidana apa yang diterapkan ya. Kemudian yang terakhir adalah jenis apa surat dakwaan yang dibuat. Jadi dua hal ini harus dipenuhi di dalam membuat surat dakwaan. Kemudian bagaimana sih tahapan-tahapan di dalam menyusun surat dakwaan? Jadi seorang penuntut umum di dalam membuat suatu surat dakwaan itu, yang pertama dia harus mempelajari hasil pemeriksaan pendahuluan seperti yang tertuang di dalam BAP, berkas acara pemeriksaan di kepolisian. Jadi tanpa ada BAP di kepolisian, bagaimana mungkin seorang jaksa dapat membuat suatu surat tuntutan? Yang kedua, mencari ketentuan perundang-undangan ya. Jadi yang kedua, mencari ketentuan perundang-undangan pidana sesuai dengan gambaran peristiwa pidana. Yang ketiga, menentukan jenis perkaranya apa, kabur atau biasa. Kemudian yang keempat, melakukan recheck terhadap alat bukti yang ada, apakah memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian. Nah ini yang harus kalian pahami. Jadi di dalam pembuatan surat dakwaan, jadi seorang penuntut umum itu harus mempunyai minimal 2 alat bukti berdasarkan BAP dari kepolisian. Nanti ini akan sinkron dengan tuntutan. Jadi ada tuntutan dan juga harus ada alat bukti yang dihadirkan seorang penuntut umum di depan hakim di dalam pengadilan. Kemudian yang kelima adalah yang jelas membuat surat dakwaan. Nah, itu, ya. Jadi apabila
4 hal tadi itu sudah dipenuhi, jadi seorang penuntut umum nantinya akan menentukan surat dakwaan itu bagaimana sih dibuatnya. Apakah dakwaan itu bentuknya dakwaan tunggal, kumulatif, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam format surat dakwaan. Tadi kita berbicara tentang syarat formal, kemudian syarat material. Nah, kita masuk ke dalam format surat dakwaan. Jadi ini mungkin sudah kalian pernah lihat ya, entah itu di buku, di jurnal, atau mungkin di website pengadilan ataupun kejaksaan ya. Jadi format surat dakwaan itu tergantung dengan tindak pidana yang dihadapkan atau yang ditangani ya. Jadi dulu pas kalian belajar hukum acara pidana ada berapa macam surat dakwaan, itu harus kalian ingat ya. Jadi ingat jadi ada 5 macam bentuk surat dakwaan. Yang pertama yaitu surat dakwaan tunggal. Ini ya. Jadi surat dakwaan tunggal itu jadi di mana di dalam surat dakwaan itu hanya didakwa satu perbuatan pidana saja. Jadi seorang terdakwa itu hanya didakwa satu perbuatan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya si terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dia didakwa dengan pasal 362 KUHP. Kemudian bagaimana sih bentuknya? Sama ya, jadi kita kembali lagi. Jadi harus ada tadi itu ada nama identitas, kemudian ada uraian singkat tentang tindak pidana, kemudian masuk ke dalam tanda tangan pembuatnya. Kemudian yang kedua yaitu dakwaan alternatif ya. Jadi dakwaan alternatif ini disusun apabila terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis ya. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan yang ada pada lapisan lainnya. Jadi ini saya contohkan apabila seorang penuntut umum takut apabila si terdakwa lolos dari dakwaan yang pertama. Jadi dia mempunyai alternatif dakwaan yang kedua. Misalnya dakwaan ke-1 pencurian pasal 362 KUHP, kemudian dakwaan kedua penggelapan pasal 372 KUHP. Jadi dakwaan tersebut hampir sama, tetapi sanksi pidananya yang berbeda. Nah, ini kadang dibuat oleh penuntut umum ya. Apakah nanti kan biar hakim yang menentukan apakah si terdakwa ini masuk ke dalam tindak pidana yang A atau yang B. Itu untuk yang dakwaan alternatif. Kemudian yang ketiga, dakwaan primer subsidiar. Ya. Jadi di dalam bentuk surat dakwaan yang ketiga ini terdapat dakwaan pokok dan dakwaan pengganti. Apabila dakwaan pokok telah terbukti, maka dakwaan pengganti tidak perlu dibuktikan lagi. Ya. Jadi dakwaan misalnya saja dakwaan primer pembunuhan berencana itu pasal 340 KUHP maksimal pidana mati. Kemudian dakwaan subsidiar pertamanya yaitu pembunuhan pasal 338 KUHP maksimal pidana 15 tahun penjara. Nah ini jadi nanti ada pasal-pasal yang berlapis ya, yang biasanya dakwaan primer itu ancamannya lebih tinggi dibandingkan pasal-pasal yang selanjutnya, dakwaan-dakwaan yang selanjutnya. Jadi dakwaan primer itu biasanya ancaman pidananya lebih tinggi dibandingkan dakwaan yang subsidiar. Kemudian yang keempat, dakwaan kumulatif atau majemuk. Nah, ini biasanya dibuat apabila terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana. Misalnya si terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, kemudian setelah itu dia melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi penuntut umum akan menuntut dua dakwaan sekaligus kepada si terdakwa. Dan yang terakhir adalah dakwaan gabungan atau campuran. Nah ini ya. Ini adalah gabungan antara dakwaan kumulatif yang sebelumnya kemudian dengan dakwaan kumulatif primer dan subsidiar. Jadi lebih dari satu dakwaan ya, dan juga lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Nah itu adalah 5 macam bentuk surat dakwaan.
yang perlu kalian ketahui ya. Jadi tergantung perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh si terdakwa, sehingga nanti si penuntut umum akan membuat surat dakwaan sesuai dengan kasus yang dihadapinya. Baik, itu adalah materi tentang surat dakwaan. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa belajar lagi di dasar hukumnya di pasal 143 ayat 2 KUHP ya. Kemudian kalian bisa belajar lagi tentang materi-materi hukum acara pidana sebelumnya terkait dengan penuntutan. Di situ dijelaskan lebih jelas tentang bagaimana format surat dakwaan, tahapan, dan juga bentuk surat dakwaan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang surat dakwaan, sekarang kita masuk ke dalam apa itu surat tuntutan. Jadi surat tuntutan itu dibuat sama oleh penuntut umum ya, setelah adanya dakwaan yang dibuat. Jadi surat tuntutan ini sudah masuk ke dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Jadi seorang penuntut umum harus membuat surat tuntutan ya, kemudian harus juga menghadirkan atau juga harus menampilkan alat-alat bukti yang ada sesuai dengan kasus yang dihadapinya di depan muka persidangan. Jadi tuntutan pidana atau requisitoire itu dilakukan setelah pemeriksaan itu dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang. Itu ada di pasal 182 ayat 1 KUHP ya. Jadi tuntutan itu harus didasarkan kepada pembuktian ya. Jadi di dalam tuntutan itu jadi harus benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang ditemukan oleh penuntut umum di dalam pemeriksaan. Jadi tanpa adanya alat-alat bukti pasti akan susah hakim dalam membuat suatu putusan pengadilan. Jadi tidak mungkin hakim akan memutus atau memvonis terdakwa itu bersalah atau mungkin bebas dan lepas apabila tidak ada alat-alat bukti yang dihadapkan kepadanya. Ya. Jadi fakta-fakta itu yang menjadi penting ya di dalam tuntutan ini. Ya. Jadi unsur tindak pidana itu harus dibuktikan satu persatu yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang dimunculkan dengan alat bukti. Jadi penting, jadi tidak boleh ada suatu fakta-fakta yang disembunyikan oleh seorang penuntut umum agar nantinya hakim akan memutus suatu putusan hakim sesuai dengan apa yang seorang hakim lihat ya, sesuai dengan tuntutan di dalam pengadilan itu. Jadi ini adalah intinya ini bertujuan untuk mencari kebenaran yang material sehingga kebenaran itu benar-benar sungguh ditemukan ya. Jadi harus sinkron antara tuntutan dan juga alat bukti yang dihadapkan oleh penuntut umum di depan persidangan. Bagaimana sih bentuk surat tuntutan itu? Jadi surat tuntutan pidana itu hampir sama dengan surat dakwaan ya, tetapi yang membedakannya adanya tambahan fakta-fakta yaitu alat-alat bukti. Yang pertama yang jelas skopnya ya, kepala suratnya, kemudian judulnya tuntutan pidana, kemudian ada identitas terdakwa yaitu itu adalah syarat formalitas ya. Jadi itu harus ada ya, memuat nama, identitas dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu uraian secara cermat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dijelaskan. Kemudian masuk ke poin selanjutnya yaitu fakta-fakta yang terungkap. Nah, di dalam surat dakwaan fakta-fakta ini tidak ada ya. Kemudian di surat tuntutan ini yang dimunculkan ya. Fakta-fakta itu misalnya yaitu alat-alat bukti ya, entah itu keterangannya, misalnya contohnya keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, atau mungkin ada bukti petunjuk dan sebagainya. Nah itu yang harus dimunculkan di dalam surat tuntutan. Jadi harus secara jelas dan sistematis ya. Nah kemudian
setelah fakta-fakta tadi muncul yaitu tuntutan. Nah ini ya, jadi ada tuntutan yang dibuat oleh seorang penuntut umum. Jadi dia apa saja sih? Yang pertama misalnya menyatakan terdakwa si A bersalah, kemudian menjatuhkan putusan, menjatuhkan pidana ya putusan terhadap terdakwa sesuai dengan pasal seperti itu adalah bentuk-bentuk dari tuntutan pidana. Jadi yang harus kalian ketahui, di dalam surat tuntutan pidana itu harus ada fakta-fakta, kemudian ada tuntutan pidana yang dibuat oleh seorang penuntut umum, menuntut agar hakim pengadilan negeri menyatakan terdakwa bersalah, kemudian menjatuhkan pidana kepada yang bersangkutan. Itu adalah bentuk tuntutan. Contohnya kalian bisa lihat di di buku literatur atau website yang di kejaksaan, yaitu banyak kan contoh suatu tuntutan. Kemudian yang penting adalah tanda tangan penuntut umum ya. Jadi sama dengan surat dakwaan ya, harus ada tanda tangan pembuat, yaitu seorang penuntut umum. Ini sudah jelas ya. Jadi surat tuntutan bedanya dengan surat dakwaan. Surat tuntutan itu lebih detail ya, karena di dalam surat tuntutan itu sudah ada fakta-fakta ya, yaitu berupa alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian petunjuk dan sebagainya, dan juga ada tuntutan pidana yang dibuat oleh seorang penuntut umum. Itu adalah surat tuntutan, dan ini harus penting karena apabila tidak ada tuntutan dan kemudian apabila tidak ada alat bukti, bagaimana seorang hakim akan memutus terdakwa di depan pengadilan. Baik, ini adalah materi tentang tuntutan ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di dalam bab penuntutan ya, di dalam hukum acara pidana itu dijelaskan banyak ya. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertemuan yang terakhir ya. Jadi yang pertemuan materi yang model video yang sebelum-sebelumnya itu menjelaskan tentang pengantar, kemudian masuk ke dalam materi inti yaitu tuntutan dan dakwaan. Sedangkan ini adalah materi yang terakhir, yaitu materi tentang putusan hakim di pengadilan. Jadi untuk kalian tahu ya, putusan hakim itu adalah putusan yang sifatnya final ya. Apabila kalau sudah diputus kemudian tidak ada upaya hukum dalam batas waktu yang ditentukan di dalam KUHP, jadi si terdakwa itu dianggap menyetujui ya, sudah menyetujui tentang putusan yang diberikan oleh hakim tersebut. Di dalam putusan hakim ya, apabila hakim sudah memeriksa alat bukti ya, kemudian menganalisis dari berkas perkara dan kemudian dakwaan, tuntutan dan sebagainya, maka hakim harus menjatuhkan suatu putusan pengadilan. Di dalam hukum pidana, di dalam hukum acara pidana, kalian bisa lihat di dasar hukumnya pasal 197 dan pasal 199 KUHP. Jadi ada dua macam putusan pengadilan ya. Jadi yang pertama adalah putusan hakim yang pemidanaan, dan yang kedua adalah putusan hakim bukan pemidanaan. Ingat, yang pertama adalah putusan hakim pemidanaan, dan yang kedua adalah putusan hakim bukan pemidanaan. Jadi putusan hakim yang pemidanaan yaitu jelas ya, yaitu putusan hakim yang memuat putusan pidana atau ada vonis pidana yang dijatuhkan, yaitu berupa sanksi pidana kepada terdakwa.
Sedangkan putusan hakim bukan pemidanaan, nah ini yang sudah kalian pelajari di hukum acara pidana, ada dua macam ya. Ada putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Ya. Jadi kita kembali lagi ke dalam putusan hakim pemidanaan di dalam pasal 197 KUHP. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi putusan pemidanaan itu harus memuat kurang lebih ada 12 ya, ada 12 poin ya. Yang pertama misalnya di huruf A-nya, kepala putusan harus memuat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu sangat penting ya. Kemudian masuk ke dalam nama lengkap, kemudian masuk ke dalam dakwaan, kemudian masuk ke dalam pertimbangan-pertimbangan hakim, kemudian masuk ke dalam tuntutan pidana. Nah, itu kemudian sampai nanti kepada perintah supaya tidak ditahan dan sebagainya, itu ada di dalam huruf A dan J di pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kemudian di pasal 2-nya, apabila ketentuan dalam huruf A, B, C, D, E, F, H, I, J, K itu tidak dipenuhi, maka putusan itu batal demi hukum. Ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Ya. Jadi itu harus dibuat semua ya sesuai dengan pasal itu. Jadi dibuat secara sistematis. Nah, itu adalah bentuk format di dalam putusan hakim pemidana. Intinya di dalam putusan hakim pemidanaan harus ada tuntutan pidananya. Nah, itu kemudian harus ada pertimbangan yang dibuat oleh hakim. Kemudian adanya pernyataan kesalahan terdakwa. Nah, itu, ya. Berbeda dengan putusan hakim bukan pemidanaan. Putusan hakim bukan pemidanaan ini artinya jelas, jadi tidak ada vonis pidana yang dijatuhkan ya. Nah, itu. Jadi kan ada dua macam ya, putusan hakim bukan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan. Jadi kalian nanti cek di dasar hukumnya di pasal 199 KUHP. Jadi surat putusan hakim bukan pemidanaan itu ketentuan di pasal 197 tadi itu ada yang dihilangkan, yaitu di huruf E, F, dan H. Nanti kalian cek sendiri ya, ketentuan apa ya, itu tadi itu ya. Jadi tidak ada tuntutan pidana ya di dalam putusan hakim bukan pemidanaan itu ya. Kemudian tidak ada pasal peraturan yang menjadi dasar hukum yang menjadi dasar hukum dalam memberikan pidana kepada terdakwa itu. Kemudian tidak ada pernyataan kesalahan terdakwa. Nah, itu yang tidak ada di dalam putusan bukan pemidanaan. Ya. Kemudian ada pernyataan bahwa terdakwa itu diputus bebas dan lepas itu dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan. Jadi harus ada alasannya. Kenapa sih hakim memberikan putusan vonis bebas dan lepas ini kepada terdakwa, itu harus ada diberikan alasan ya. Kemudian nanti dilengkapi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah perintah agar terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan. Ya. Jadi untuk formatnya kalian bisa lihat saja, nanti kan sudah banyak ya format putusan pengadilan, kalian bisa mendownloadnya di web Mahkamah Agung, itu banyak ya. Jadi intinya tadi itu pelajari pasal 197 ya, itu adalah bagaimana sih format putusan pengadilan, bagian-bagiannya apa saja. Nah, itu. Kemudian pasal 199 itu berbicara tentang putusan hakim bukan pemidanaan. Ya. Jadi nanti apabila hakim sudah memutuskan apakah si terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah, nanti itu harus diterima oleh si terdakwa. Apabila terdakwa keberatan ataupun penuntut umum keberatan, maka bisa dilakukan upaya hukum. Tetapi fokus poin saya hanya ada di putusan hakim di pengadilan. Jadi putusan hakim di pengadilan ini adalah mengakhiri dari rentetan dari awal ya, dari proses yang awal, yaitu proses penyidikan, kemudian masuk ke dalam dakwaan, tuntutan, pembelaan, itu kan balasan dan sebagainya, sampai nanti adanya suatu putusan hakim yang diberikan oleh hakim di pengadilan.
pelajari kembali hukum acara pidana, karena belajar KKH pidana bukan hanya belajar praktek saja, tetapi juga harus kuat di dalam masalah teorinya. Sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.